Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik yang menyaksikan video ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kabar yang luar biasa. Abang dan kakaknya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, adik-adik semuanya beserta para orang tua yang menyaksikan video ini kiranya juga dalam keadaan yang sehat dan juga nanti kita akan mengikuti kegiatan Horongnu dan semuanya juga bisa mengikutinya dengan baik. Oke, adik-adik semuanya kita akan segera memulai kegiatan Horongnu dan kiranya kita memulai kegiatan hari ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, ayo kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama, kita bernyanyi I love you Jesus. Semuanya cinta sama Tuhan Yesus kan? Cinta dong. Cinta sama Tuhan Yesus kan? Yo bang. Berdiri ya, yang tau gayanya ikut bernyanyi bersama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Ayo kita dalam bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Oke adik-adik semuanya beserta para orang tua yang menyaksikan video ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah serta hari yang baru yang Kau berikan kepada kami semuanya ya Bapa. Saat ini juga Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang masih Kau berikan, kami boleh bersama-sama untuk mengikuti kegiatan Horongnu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada adik-adik yang menyaksikan video ini, dan juga kiranya setiap firman Tuhan yang didengarkan boleh bertumbuh dan juga boleh dilakukan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan hamba ya Bapa yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba dalam menceritakan cerita Alkitab pada minggu ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tetapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu Alkitabnya. Semuanya yuk siapkan Alkitabnya. Sudah siap adik-adik? Oke, sekarang kita buka cerita Alkitab hari ini dari kitab Markus. Markus itu dari Perjanjian Baru setelah Matius. Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai 50. Yuk adik-adik dibuka ya. Sekali lagi Abang sampaikan. Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai 50. Abang dan kakak sudah? Sudah Bang. Adik-adik semuanya Abang berharap sudah. Kita akan baca bergantian. Abang mulai duluan, lalu nanti adik-adik yang mengikutinya beserta dengan abang dan kakak guru Horongnu yang lainnya. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap.
Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kecium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang mengangkat pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Ayat yang ke-50 kita sama-sama membacakannya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Halo adik-adik semuanya, ya kita baru saja membaca ayat Alkitab untuk hari ini. Sekarang Abang mau bertanya kepada adik-adik yang menyaksikan video ini. Adik-adik semuanya pernah nggak membuat janji kepada orang lain, ataupun sebaliknya orang lain membuat janji kepada adik-adik? Contohnya deh, adik-adik berjanji kepada mama atau papanya. Sebaliknya juga mama atau papa berjanji kepada adik-adik. Siapa yang pernah angkat tangan? Oh, ternyata banyak ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perasaan adik-adik ketika janji tersebut tidak ditepati? Oh, pasti ada rasa sedih, ada rasa kesal, bahkan adik-adik bisa sampai menangis. Ayo, siapa di sini sampai menangis karena janjinya tidak ditepati? Ya, Abang pun pernah mengalami hal yang sama ketika sebuah janji tidak ditepati, ada perasaan sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Akan tetapi kesedihan, kekecewaan yang adik-adik alami ataupun abang alami itu belum seberapa dibanding yang dialami oleh tokoh Alkitab hari ini. Ya, yaitu Tuhan Yesus. Loh, kok bisa Bang? Ya, karena Tuhan Yesus dihianati, dibohongi, tidak ditepati janjinya oleh salah seorang muridnya. Ya, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus pun sangat perhatian, bahkan dia selalu mengajarkan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah, supaya murid-muridnya itu semakin tahu tentang hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Sehingga murid-muridnya itu pun berjanji kepada Tuhan Yesus. Semua berjanji untuk taat dan setia kepadanya. Akan tetapi kenyataannya tidak. Ada seorang muridnya yang mengkhianatinya, yang berbohong, yaitu Yudas Iskariot. Betul sekali adik-adik. Ya, Yudas Iskariot ini apa sih yang dilakukannya? Dia menjual Tuhan Yesus, kemudian dia menyuruh pasukan Romawi untuk menangkap, lalu membawa dia. Dan saat itu Tuhan Yesus habis berdoa di Taman Getsemani. Ya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa dirinya ditangkap dan bahwa dirinya dikhianati oleh Yudas Iskariot, bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Ya, sama seperti perasaan adik-adik ya, ketika janji tidak tepat itu ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Masa sih Bang? Ya, kita lihat ada di dalam Alkitab. Ya, ada di ayat 48. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Tuh. Dia mengungkapkan kesedihannya, kenapa kamu menangkap aku sekarang? Padahal aku selama ini mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengajarkan di bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Tapi sekarang kamu menangkap aku karena kamu sudah dibayar oleh muridnya Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Tuhan Yesus sangat sedih, sangat kecewa. Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya, termasuk mengasihi Yudas Iskariot. Nah, akan tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus kabur? Atau Tuhan Yesus melawan?
Oh, tidak. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan ketika dia menyerahkan dirinya, dia mau menggenapi apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Masa sih Bang? Nih, ada juga nih tertulis nih dalam ayat Alkitab hari ini. Ya, di ayat 49 di kalimat terakhir. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya, Tuhan Yesus tidak melawan, dia menyerahkan dirinya karena dia tahu dia harus menggenapi apa yang sudah tertulis di kitab suci. Karena dia sudah berdoa, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Nah, lalu mengapa sih Tuhan Yesus mau melakukan itu? Selain dia memang menggenapi apa yang sudah tertulis di kitab suci? Iya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus itu juga penuh dengan kasih. Ya, dia tahu bahwa dia mau menunjukkan perbuatan kasih itu seperti apa. Makanya dia mau menyerahkan dirinya, ya dia tidak mau melawan walaupun dia itu tidak bersalah. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira apa lagi sih perbuatan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, misalnya adik-adik masih bisa bangun pagi, adik-adik masih bisa bernapas, adik-adik masih bisa berjumpa dengan mama dan papanya atau saudara-saudaranya misalnya gitu kan. Adik-adik masih bisa makan, bahkan adik-adik masih dalam keadaan yang sehat. Adik-adik juga masih bisa sekolah online. Dan yang paling besar kasih Allah kepada kita adalah ketika Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk apa adik-adik? Iya, untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa abang dan kakak, menebus dosa mama dan papa, menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Karena pada dasarnya manusia itu sudah berdosa. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar. Supaya apa? Supaya umat manusia tidak ada yang tersiksa. Supaya umat manusia tetap terhubung dengan Allah tidak terputus. Nah, adik-adik semua yang menyaksikan video ini sebagai adik-adik yang sudah diselamatkan dari dosa, yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang pertama, adik-adik harus menunjukkan kasih kepada Allah. Ya, dengan cara apa adik-adik? Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik selama adik-adik masih hidup. Ya, lakukanlah perbuatan baik itu kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Lalu yang kedua, apa yang adik-adik harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan? Iya, adik-adik harus mau melakukan perbuatan kasih itu dengan hati yang ikhlas dan juga penuh dengan sukacita. Jangan bersungguh-sungguh, nggak mau, aku mau membantu asal begini dan sebagainya. Itu bukan anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Lalu yang ketiga, apa sih yang harus dilakukan oleh anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa? Apa adik-adik? Betul sekali. Adik-adik harus semakin cinta dan kasih kepada Allah dengan cara adik-adik taat dan setia. Selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, dan selalu memuji nama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab untuk hari ini. Sekarang Abang akan menjelaskan aktivitas Horong Nuh saat ini. Nah adik-adik semuanya, aktivitas hari ini adalah kita mau membentuk yang namanya bunga kasih. Seperti apa sih? Nah, nanti kita akan membuat bunga kasih, bunganya itu bentuknya adalah bentuk love aja ya adik-adik, bentuk yang besar. Kenapa harus besar? Karena nantinya akan ada tertulis ayat. Ya, ayatnya apa? Adik-adik bisa lihat ya, dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita harus mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah nanti adik-adik silahkan untuk menambahkan batangnya, adik-adik boleh pakai stik es krim gitu kan. Terus kemudian tambahkan ada daun-daunnya dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya sudah, ya adik-adik boleh tancapkan ke sebuah wadah. Atau misalnya adik-adik taruh dalam sebuah bungkusan misalnya, jadi kayak buke bunga gitu. Itu terserah adik-adik. Nah, kalau abang menambahkan juga 2 bunga lainnya. Ya, yang pertama ini abang tambahkan ada tulisannya I love you Jesus, karena abang mau selalu mengingat bahwa abang harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi
abang. Lalu berikutnya yang satu lagi adalah abang membuat yang kecil itu tertulis nama abang serta minggu hari ini sebagai tanggal untuk aktivitas kita hari ini. Oke adik-adik, nah inilah hasil jadi Abang Edo. Neneng ya. Oke adik-adik, nanti terserah adik-adik, kreativitasnya adik-adik ya. Nanti boleh minta bantuan mama atau papanya untuk dalam proses pembuatan aktivitasnya. Selain itu juga nanti adik-adik boleh berfoto dengan hasil kreativitasnya tersebut, lalu minta tolong mama dan papanya mengirimkan foto adik-adik tersebut dengan hasil karyanya ke grup orang tua Horong Nuh. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa Abang sampaikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita kitab hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan Horong Nuh hari ini, kita akan menyaksikan video klip berikut ini ya. Hai semuanya, hari ini Areta akan menyanyikan lagu Yesus Pokok yang diiringi oleh Abang Nathan. Selamat mendengarkan. Nah adik-adik semuanya, itulah firman Tuhan serta kita sudah menyaksikan video klipnya. Nah kita akan segera menutup kegiatan Horong Nuh hari ini dan juga jangan lupa untuk memberikan persembahan. Persembahannya via transfer ya adik-adik semuanya, minta tolong sama mama atau papanya. Oke adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan menutup cerita Alkitab hari ini dan pertemuan hari ini dengan kita bernyanyi lagu Kasih dari Surga. Bersama, yang baru dengar ikuti bersama ya, pelan-pelan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus tinggi, mengalir kasih dari tanah Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir.
lagi kita angkat lagu pujian ini adik-adik. Kita nyanyi bersama, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Adik-adik semuanya, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala anugerah, terima kasih untuk segala sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami, yang dimana kami boleh mengikuti ibadah online di Horongnu dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga Engkau memberkati Tuhan adik-adik dalam segala aktivitasnya, boleh berjalan dengan lancar dalam pendidikannya ya Bapa. Begitu juga Engkau berkati Tuhan setiap orang tua dimanapun mereka berada dan juga dalam melakukan aktivitas mereka. Tuhan Yesus juga menjagai, Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan untuk para orang tua boleh terus mendampingi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya serta merawat anak-anak di dalam kuasa Roh Kudus-Mu pula ya Bapa yang menaungi para orang tua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, baik dari guru-guru sekolah minggu Horongnu dan juga seluruh guru sekolah minggu serta pengurus. Tuhan, tetap Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kemampuan kepada semua guru sekolah minggu untuk terus melayani Engkau Tuhan, walaupun melalui daring. Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap guru sekolah minggu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita ya Bapa. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka Tuhan kepada seluruh guru sekolah minggu dan juga para pengurus. Engkau juga berkati Tuhan para majelis di gereja kami ya Bapa. Engkau berkati mereka juga dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Kiranya pelayanan yang sampai saat ini dilakukan oleh para majelis itu menurut kehendak-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati setiap apa yang sudah dilakukan dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan ya Bapa. Kiranya Engkau boleh pertemukan kami dalam ibadah online berikutnya ya Bapa. Engkau berkati segala situasi ini berjalan dengan baik sehingga kami nantinya Tuhan boleh ibadah secara langsung ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya, kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.